Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara warga GKJW Jemaat Pasuruan yang terkasih, selamat hari Minggu dan selamat beribadah dari rumah masing-masing bersama keluarga tercinta. Ibadah yang kita lakukan pada hari ini merupakan ibadah Minggu sekaligus ibadah syukur HUT ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, negara kita Indonesia genap berusia 76 tahun. Sebagai warga negara Indonesia, kita dipanggil untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan bangsa dengan berjuang membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan makmur. Terlebih di masa pandemi saat ini, tugas kita adalah mematuhi protokol kesehatan dan aturan pemerintah demi mewujudkan upaya penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Kini marilah kita mulai ibadah Minggu sekaligus ibadah syukur HUT kemerdekaan Republik Indonesia saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita datang menghadap Tuhan dengan penuh puji syukur atas segala kasih dan anugerah-Nya. Sebab Dialah yang berkarya di dalam kehidupan umat-Nya. Dialah Allah yang menyertai kita dalam segala hal. Marilah kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 6 bait pertama dan keempat, Hei masyurkanlah. Jemaat yang terkasih, mari kita menyerahkan ibadah kita mengambil saat teduh sejenak. Ibadah Minggu sekaligus ibadah syukur hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara. Amin. Jemaat silahkan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, tema liturgis dalam bulan Agustus ini adalah
bersedia, berkarya, dan bersinergi membangun GKJW sebagai perwujudan taat kepada Allah. Mari tema liturgis ini kita sambut dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 175. Kita pujikan bait yang pertama, Satu Tanah Air. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu dalam bahasa. Indonesia kau bangsaku, angkatlah tanah airku. Alam indah mempesona, suku bangsa beraneka, budayanya sungguh kaya, karya agung sang pencipta. Mari kita semuanya menghayati maknanya. Satu tanah air kita, satu bangsa dan bahasa. Bapak Ibu yang terkasih, dalam ibadah ini mari kita menyadari kekurangan bahkan dosa kita di hadapan Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16 mengingatkan kepada kita firman-Nya demikian. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Dengan dasar firman ini, marilah kita mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Pengakuan mari kita nyatakan dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur di kesempatan hari ini kami boleh datang untuk mengambil bagian dalam ibadah minggu sekaligus ibadah syukur hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kami menyadari sebagai umat kepunyaan Tuhan, kami masih sering melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kepada sesama kami. Karena itu kami mohon Tuhan kiranya berkenan mengampuni kami, mengampuni kesalahan, bahkan dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Hanya kepadamu Tuhan kami memohon. Hanya kepadamu Tuhan kami berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Jika kita mau menyadari kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkenan memberikan berita pengampunan. Yang saya ambil dari Galatia 5 ayat 1 dan 13 yang demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita.
Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kok perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Lewat firman ini, Tuhan berkenan memberikan pengampunan. Dan Tuhan menginginkan kepada kita untuk melayani seorang dengan yang lain dalam kasih. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan pujian Kidung Jemaat 395. Kita pujikan bait yang pertama. Betapa indah harinya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, disilakan untuk duduk. Tiba saatnya kita hendak bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab di hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai 69. Doa dan pembacaan Alkitab akan dilakukan oleh anggota majelis jemaat. Dipersilahkan. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebelum kita menerima pemberitaan firman dalam ibadah hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di sorga, pada saat ini kami sungguh bersyukur karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bimbing dan kuasai kami ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Teguh Setiadi yang akan menjabarkan firman-Mu. Kami mohon pimpin dan kuasai, agar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada minggu ini terambil dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai dengan 69 yang demikian bunyinya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu,
berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Amin. Saya akan membaca ulang dari bagian bacaan kita, yaitu ayat 68 dan 69. Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengar, merenungkan, dan melakukan firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mengawali khotbah hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk menyampaikan salam kemerdekaan. Bapak Ibu disilahkan berdiri. Kita ucapkan salam kemerdekaan 3 kali. Merdeka, merdeka, merdeka. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dalam ibadah minggu hari ini, kita diajak untuk menghayati 2 peristiwa yang penting. Yang pertama, bagi Gereja Kristen Jawetan, bulan Agustus ini adalah bulan pembangunan GKJW. Bulan pembangunan GKJW ini sebagai upaya mensyukuri karya Allah yang luar biasa kepada Gereja Kristen Jawetan di masa-masa yang sulit pada zaman Jepang. Dan Tuhan terus menuntun dan berkarya sampai pada hari ini. Tema dalam bulan pembangunan GKJW itu adalah bersedia berkarya dan bersinergi membangun GKJW sebagai perwujudan taat kepada Allah. Yang kedua, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Mensyukuri atas karya Allah bagi bangsa Indonesia. Walaupun pada saat ini Indonesia mengalami berbagai kesulitan karena virus corona. Virus corona COVID-19 yang melanda dunia termasuk
melanda Indonesia. Tema hari ulang tahun RI yang ke-76 adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kita bersama akan menghayati tema Bulan Pembangunan GKJW dan juga tema hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada ibadah hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam bacaan kita Injil Yohanes 6 ayat 55 sampai 69. Secara khusus pada ayat yang ke-60 merupakan reaksi dari para murid yang mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Disebutkan pada ayat 60, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus menurut mereka perkataan yang sangat keras, sehingga para murid bersungut-sungut. Kenapa? Menganggap pengajaran Tuhan Yesus begitu keras bagi mereka. Sebab pada awalnya pada Yohanes 6 ayat 26 disebutkan mereka mengikuti Tuhan Yesus karena telah makan roti dengan kenyang. Kenyang makan roti itulah menjadi dasar para murid mengikuti Tuhan Yesus. Namun apa yang disampaikan Tuhan Yesus tidak sekedar hanya roti yang mengenyangkan perut, tetapi Tuhan Yesus memberikan roti hidup, bahkan memberikan darahnya untuk diminum. Pada ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bapak Ibu yang terkasih, makan daging Tuhan Yesus berarti kemanusiaan Tuhan Yesus itu nyata. Makan daging Tuhan Yesus berarti mengisi hidup kita, pikiran kita, angan-angan kita, perasaan kita seperti apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga kemanusiaan kita, kesukacitaan kita ada di dalam diri Tuhan Yesus. Makan daging Tuhan Yesus berarti semua kemanusiaan Yesus itu ada, diharapkan ada dalam diri kita. Darah dalam pengertian waktu itu terkait dengan hidup, dengan kehidupan. Minum darah Yesus berarti kehidupan Yesus ada dalam diri para murid. Kehidupan Yesus menjadi pusat kehidupan para murid. Makan
daging dan minum darah berarti seluruh kehidupan Yesus, seluruh karya Yesus harus dapat diterima, dirasakan, dan menghidupi para murid. Hal yang demikian itulah menurut mereka sebuah pengajaran yang sulit, bahkan digambarkan pengajaran atau perkataan yang keras. Kenapa sekali lagi? Karena mereka hanya ingin roti biasa. Tetapi Tuhan Yesus menawarkan dirinya, menawarkan hidupnya sebagai roti yang hidup, yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Apa reaksi mereka? Reaksi para murid yang pertama, mereka bersungut-sungut lalu meninggalkan Yesus. Karena pikiran hanya untuk makan roti saja. Hanya kehidupan duniawi yang mereka kejar. Mereka meninggalkan Yesus. Namun bagi murid, secara khusus bagi Simon, pengajaran yang disampaikan itu memang keras, tetapi Simon dapat menerimanya. Ayat 68. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus yang diajarkan itu adalah perkataan, adalah ajaran yang membawa kehidupan yang kekal. Karena itu pada ayat 69. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Bapak Ibu yang terkasih, merespon apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Ada yang menerima, ada yang menolaknya. Yang menolak karena berbeda apa yang mereka harapkan dan apa yang ia terima. Yang menerima yakin pengajaran Tuhan Yesus membawa kepada kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, demikian juga perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta kehidupan bergereja. Kehidupan berbangsa dan bernegara dalam situasi yang sulit, pemerintah menetapkan PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sangat berdampak luas. Kalau hanya melihat pada pembatasannya, banyak orang yang kecewa, banyak orang yang menolak. Tetapi jika melihat tujuannya supaya Indonesia merdeka dari virus corona, maka walaupun berat haruslah kita terima karena tujuannya sangat baik. Jika kita dapat menerima dengan sungguh-sungguh walaupun berat, maka kita dapat tangguh, sekaligus kita dapat bertumbuh. Ketika virus corona hilang dari Indonesia, maka Indonesia dapat
mengejar ketertinggalan selama ini bertumbuh dan berkembang menuju masyarakat adil dan makmur. Demikian juga sebagai gereja. Mungkin banyak yang disampaikan dalam khotbah, dalam pengajaran yang kadang tidak dapat diterima karena keinginan khotbah atau pengajaran atau nasihat harapannya yang menyenangkan. Ketika isi khotbah itu menyangkut kehidupan duniawi yang harus diubah, kadang tidak dapat menerimanya, menolaknya, dan sebagainya. Jika tujuan dari khotbah supaya manusia kembali kepada hal yang terbaik, harapannya dapat diterima dengan sungguh-sungguh. Sehingga kehidupan bergereja, secara khusus GKJW, mampu menjadi mandiri dan menjadi berkat. GKJW mampu menjadi gereja yang mandiri dan menjadi berkat. Untuk sampai mandiri dan menjadi berkat, seperti dalam pengakuan Petrus mengaku, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Petrus tahu siapa Yesus, yang kudus dari Allah. Walaupun keras, walaupun sulit, Petrus tetap percaya. Karena yang diajarkan Tuhan Yesus membawa kepada hidup yang kekal. Demikian juga dalam kehidupan bergereja. Dalam pergumulan yang sangat berat, Tuhan mengajak kepada kita untuk taat kepada Allah. Ketaatan kepada Allah diwujudkan dengan bersama-sama membangun GKJW. Bapak Ibu yang terkasih, lewat ibadah hari ini kita diajak, mari kita rela berkorban demi bangsa dan negara, sehingga Indonesia menjadi tangguh dan berkembang. Mari kita terus taat kepada Tuhan, kita wujudkan dengan membangun GKJW. Tuhan memberkati kita, memberkati firman-Nya. Amin. Kita mengambil saat teduh jenak. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan serahkan persembahan ini kepada Tuhan sebagai dasar yang terambil di dalam Alkitab. Yesaya pasal 12 ayat yang keempat, demikian firman-Nya. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Marilah kita iringi dengan Kidung Jemaat nomor 337, bait yang pertama, betapa kita tidak bersyukur. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kami boleh mendengar firman-Mu pada kesempatan hari ini. Lewat firman-Mu menguatkan kami, supaya kami menjadi bagian dari bangsa ini, boleh rela berkorban, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang tangguh. Dan kami sebagai warga gereja dapat setia kepada Tuhan dan melayani melalui gerejanya. Bapa di sorga, di kesempatan ini kami bersyukur atas kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan kepada bangsa kami, yang pada hari ini telah memasuki usia yang ke-76 tahun. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa ini dalam pertolongan Tuhan, sehingga tujuan masyarakat adil dan makmur dapat terwujud. Bapa yang di sorga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, secara khusus para pemimpin bangsa kami, pemerintahan kami, dalam upaya mengatasi, memberantas virus corona ini. Satgas yang dibentuk bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan tenaga medis, Tuhan memberkati sehingga dapat menjalankan semuanya dengan penuh sukacita. Bapa di sorga, di kesempatan ini kami berdoa bagi saudara kami yang terpapar virus corona, mereka yang sedang sakit, baik dirawat di rumah sakit, sedang menjalani karantina di berbagai tempat, sedang menjalani isolasi mandiri. Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Obat-obatan yang mereka terima, makanan minuman yang mereka terima, Tuhan memberkati, sehingga semuanya menjadi sarana mendapatkan kesembuhan. Bapa yang di sorga, kami berdoa untuk tenaga kesehatan yang berupaya berjuang merawat supaya para penderita
virus corona ini mengalami kesembuhan. Berkati mereka dan lindungi mereka. Bapa yang di sorga, kami berdoa bagi gereja Tuhan, baik dalam lingkup majelis agung, majelis daerah, dan jemaat-jemaat se-GKJW. Secara khusus jemaatmu GKJW Pasuruan, Tuhan senantiasa memberkati. Kami sebagai pendeta, penatua dan diaken, komisi-komisi, serta seluruh warga jemaat, Tuhan senantiasa memberkatinya. Kami berdoa bagi saudara kami yang masih sekolah, yang masih kuliah, dan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan memberkati sehingga apa yang mereka harapkan dapat terwujud. Bapa yang di sorga, kami juga menyerahkan tugas tanggung jawab kami masing-masing sebagai keluarga, sebagai bapak, sebagai ibu, dan sebagai anak-anak. Mampukan kami semua untuk melakukan tanggung jawab kami dengan penuh sukacita. Dalam ibadah ini, kami telah mengumpulkan persembahan. Terimalah ya Tuhan, sucikan dan berkati, sehingga persembahan yang kami kumpulkan ini dapat dipakai sebagai sarana karya Allah dimuliakan melalui pelayan kami masing-masing. Berkati kami dengan berkat-Mu secara melimpah. Terima kasih Bapa di sorga. Setelah ibadah ini selesai, kami akan melanjutkan tugas kami masing-masing. Biarlah kasih karunia Allah nyata dalam hidup kami. Ajar kami untuk berdoa bersama-sama yang kami ucapkan melalui pujian. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Kita mengakhiri ibadah ini. Kini undurlah dari ibadah hari ini. Kita lanjutkan tugas tanggung jawab kita sehari-hari dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan Allah senantiasa menyertai dan memberkati kita. Jadilah warga negara yang baik,
yang ikut mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Jalanilah kehidupan dengan tenang, patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas kita. Yakinlah Tuhan Allah senantiasa menolong dan menyertai kita. Kita puji Tuhan dari nyanyian NKB 201, kita pujikan bait yang pertama, Di Jalan Hidupku. Arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Pujian Kidung Jemaat 474 kita pujikan bait pertama, Kepadamu puji-pujian.